Baiklah, kita masuk kepada isometrik. Isometrik itu merupakan gambar 3 dimensi yang dibuat melalui proses 2 dimensi. Dalam isometrik, terlebih dahulu harus diganti posisi standar menjadi isometrik pada snap. Artinya di sini snapnya harus diganti menjadi snap isometrik. Jadi bukan snap standar. Kemudian dalam proses pembuatan gambar isometrik itu orto F8 itu dia harus aktif. Supaya nanti pergerakan bidangnya tampak atas, tampak bawah, dan tampak depannya, bukan tampak bawah ya, tampak samping, tampak atas, sama tampak depannya itu dia simetris. Kemudian langkah-langkah dalam mengubah snap menjadi isometrik, yang pertama adalah ketik snap, kemudian enter dan ketik style atau enter, kemudian ketik enter. Kemudian satu ini adalah untuk skala atau besar dari snapnya. Sementara di dalam isometrik itu ada bidang. Yang pertama adalah isoplane left, itu adalah tampak kiri. Kemudian isoplane right itu tampak kanan, dan isoplane top tampak atas. Jadi kalau di kita itu biasanya adalah tampak depan, tampak samping, tampak atas. Sama ya. Kemudian untuk mengubah ketiga posisi isometrik tersebut sehingga sesuai dengan bidang penggambaran dapat dilakukan dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Kalau kebetulan form saya itu F1 sampai F10-nya atau F12-nya itu dia ditekan dengan menggunakan Fn. Jadi sesuaikan dengan laptop Anda. Jadi kalau misalnya laptop Anda cukup tekan F5, diaktif berarti cukup tekan F5 saja. Tapi kalau misalkan sama dengan saya, berarti tekan Fn, F5. Kemudian perintah-perintah yang kita gunakan di dalam menggambar isometrik untuk membuat komen gambarnya itu hanya dua. Yang pertama adalah ellipse. Ellipse digunakan di sini adalah untuk membuat lingkaran dalam bentuk isometrik. Caranya di sini adalah ketik EL, kemudian ketik isometrik, kemudian klik titik awalnya dan ketik besar diameter atau radiusnya. Kemudian gunakan garis. Sama ya. Oke, sekarang kita akan coba membuatnya. Yang pertama adalah ortho harus on. Jadi dikatakan tadi bahwasanya ortho dia itu harus on. Kita ortho, ini ortho, kita on kan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu snapnya kita ganti dia dengan menjadi snap isometrik. Caranya ketik snap, kemudian kita pilih style, kemudian sekarang yang aktif adalah standar, kita pilih dia adalah isometrik. Spasinya kita ketik saja 1 atau besar snapnya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang tadinya dia itu adalah tegak lurus snapnya, sekarang dia sudah miring. Begitu juga dengan bidang penggambaran kita, dia juga sudah miring. Ini kalau untuk AutoCAD 2017 ya, kalau untuk AutoCAD yang di bawah ini rasanya penggambarannya masih tetap dia datar. Tetapi snapnya itu dia sudah berubah kemiringannya seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan mencoba dulu membuat dua perintah yang kita gunakan untuk membuat gambar dalam bentuk isometrik. Yang pertama itu adalah garis, yang kedua itu adalah elips. Sekarang saya akan mencoba membuat garis, line di sini sama seperti biasa, kita klik titik awalnya, the first line-nya. Ini snapnya agak liar kalau seandainya ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tadi dibilang bahwasanya kalau seandainya kita tidak setuju dengan penggambarannya, kalau ini kan hanya ke atas, kemudian ke samping kanan, kita bawa arahnya. Kalau kita tidak setuju, itu bisa kita tekan F5. Kalau di sini adalah kontrol F5 kalau punya saya. Nah, ini dia. Oke, saya coba seperti ini. Panjangnya sahabat di sini adalah 20. Enter. Harusnya bukan enter 2 kali ya, saya ulang lagi ya. Enter sekali saja. Karena saya mau membuat segi 4. Saya buat di sini. Ini kalau mau aktifkan grid juga boleh sih sebetulnya. Supaya dia pas ya. Oke. Jadi kalau seandainya liar dia nggak pas di titik-titik ini, Anda boleh mengaktifkan gridnya.
grid di on kan. Saya buat lagi line, jadi sama aja ya, biarin aja lah. Line, kemudian ini adalah panjangnya saya buat di sini adalah 15 saja. Oke, kemudian saya bawa ini atau saya bawa ke atas, saya pengennya bawanya ke atas. Kalau bawa ke atas berarti saya tekan lagi F5. Nih, seperti ini. Berarti ini 15 juga bagusnya. Enter. Saya bawa tangan ini ya supaya dia kelihatan. Oke. Kemudian bisa lah seperti ini. Kemudian saya bawa lagi arahnya ke sini, saya buat lagi 15, kemudian baru saya close. Ini dia, enter. Oke. Ini adalah perintah untuk membuat garisnya. Kalau seperti ini, bidangnya itu kayaknya kurang bagus ya. Kayaknya bagus yang dari ini deh. Saya ulang lagi saja. Line, agak susah kita melihatnya. Satu di sini. Kemudian saya bawa dulu font F5-nya, kayaknya ke sini dulu bagusnya. 15. Oke, kemudian ini juga 15. 15. 15. Bentar dua kali. Kemudian kalau seandainya kita ingin membuat ingin membuat sebuah segi 4 yang utuh sehingga nampak nanti adalah bagian depan, bagian kiri, bagian kanannya, kemudian bagian atasnya. Itu karena dia bidangnya sama, maka Anda bisa cukup mengkopinya saja. Kita copy. Nih. Copy ya. Kopinya tetap, perintah editingnya tetap pakai perintah biasa. Jadi kalau misalkan ini yang akan saya copy nantinya, itu kita klik, kemudian kita bawa arahnya. Jadi kalau ini kan ke atas, kita bawa arahnya, tekan tombol F5 seperti ini. Misalkan arahnya, jaraknya di sini saya buat di sini adalah 20. Enter. Nah, ini. Kemudian nanti enter lagi aja. Kemudian barulah kita hubungkan titik ininya. Saya hubungkan seperti biasa saja dengan mengaktifkan ini dia. Oke. Udah. Kalau seperti gambar yang biasa dibuat, misalnya kita ingin membuat di sini itu adalah lingkaran, maka kita gunakan di sini adalah elips. Elips. Poinnya, kemudian dulu elipsnya kita buat dulu ya. Elipsnya isometrik, so I. Kemudian spesifinya, baru kita bawa arahnya. Arahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan gambar kita. Nih, dengan cara menekan tombol F5. Kalau misalkan dia maunya seperti ini, panjangnya, ya tinggal dibawa aja. Seperti ini ya. Nih. Oke. Kemudian lagi, kita mungkin butuh potong. Dipotong dianya, ini dipotong. Oke, sama. Perintah trim sama dengan seperti biasa saja. Kemudian kalau seandainya kita menginginkan ininya bagian atasnya, elips lagi, isometrik, kemudian baru spesifinya sama dia, bawa dulu arahnya, arahnya ini seperti ini saja. Ini tadi itu adalah 15. 15 kalau sobat di sini adalah 7,5 saja. Berarti di sini 7,5. Saya coba. Elips, isometrik. Kemudian di sini diameter ya. Tadi saya tekan radius, makanya bingung tadi. Diameternya adalah sini adalah 7,5. Nah, ini dia. Kalau seandainya 7,5 ini terlalu besar ya kita kurangi saja. Saya coba di sini elips, isometrik. Kemudian saya coba di sini diameternya cukup 3,5.